Sahabat Explora, kembali lagi bareng aku Rike di Explora, eksplorasi rasa lokal. Pada episode kali ini, sahabat Explora bakal diajak untuk mengeksplor Yogyakarta. Nah, di rute Explora bakal diajak oleh Rofi mengelilingi wisata alam Pelunyon Kali Kuning. Lalu akan diajak oleh Salwa menikmati sensasi kopi ala Ngibli di Cafe Wirati, dan di Jejak Budaya akan diajak oleh Rike untuk melihat pertunjukan karawitan, tari kreasi, dan sendera tari. Penasaran kan? Ini dia keseruannya. Halo sahabat Explora, balik lagi bareng aku Rofi di rute Explora. Nah, kali ini kita bakal healing ala Gen Z dulu nih, dengan jalan santai menikmati keindahan alam di Pelunyon Kali Kuning, lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Nah, tapi sahabat Explora, di sini kita nggak bakal trekking biasa aja nih, karena ini bakal jadi pengalaman untuk kita menyatu dengan alam. Penasaran gak sih gimana keindahan alam di Pelunyon Kali Kuning? Ikutin aku terus di rute Explora. Sebelum mulai jalan-jalan, aku bertemu dengan penjaga loket di sini, yaitu Pak Sukisno, yang menjelaskan bagaimana sistem pengelolaan di wisata alam Pelunyon Kali Kuning. Beli tiket di sini ya, di objek wisata Pelunyon, Owah Pelunyon. Nanti tiketnya itu tiket terusan, tiket lanjutan. Nanti mau dibawa ke Kali Kuning Pak atas, ke Kali Talang, Deles Indah, Telogo Muncar Kaliurang, Jurang Jeru Magelang, itu bisa. Berarti tiketnya itu bisa tiket terusan, bukanya dari jam 8 sampai jam 3. Kalau yang di sini nanti bisa foto-foto di jembatan, bisa main ke air, itu bisa. Nanti kalau mau yang ke sana, nanti kan di sana sudah ada batasnya pengunjung. Nah, ini dia tempat yang ikonik banget nih, yaitu jembatan gantung dengan aliran sungai Kali Kuning. Dulu, tempat ini pernah masuk di salah satu scene film layar lebar, yang bikin jembatan ini tuh makin hits banget. Cocok banget nih buat sahabat Explora yang pengen foto kece tanpa harus ke tempat yang terlalu ramai. Jalanannya yang santai, itu nggak berat kayak hiking ekstrim. Sepanjang perjalanan, kita juga disuguhi pemandangan Gunung Merapi yang megah, udara yang sejuk, dan suara gemericik air yang menenangkan. Buat yang ingin rileks, bisa santai di sungai sambil main air dan nikmati suasana asri yang bikin pikiran kita seger lagi. Trekking di sini bukan soal capek, tapi soal menikmati proses. Setiap langkah ngebawa kita ke pemandangan baru yang bikin kita lupa notifikasi dan realita dunia di luar sana. Kadang healing bukan tentang pergi jauh atau mahal, tapi tentang menemukan ruang untuk diam. Lalu menyadari bahwa kita masih bisa merasa bahagia. Pelunyon Kali Kuning ngajarin satu hal, jalan santai pun bisa jadi petualangan kalau kita mau benar-benar hadir. Nah sahabat Explora, kita udah sampai di sumber air Umbul Lanang. Sumber air ini juga menjadi batas buat pengunjung yang pengen trekking biasa. Tapi buat sahabat Explora yang pengen explore lebih jauh, itu bisa. Tapi harus ditemani oleh pemandu dari Pelunyon Kali Kuning. Dan setelah kita mengeksplor Pelunyon Kali Kuning ini, sahabat Explora, berikutnya rekan saya Salwa akan mengajak sahabat Explora untuk ke destinasi yang gak kalah unik nih, yaitu di Cafe Wirati. Maka dari itu, saya Rofi pamit undur diri, sampai bertemu di rute Explora berikutnya, karena setiap perjalanan selalu punya cerita. Sobat Explorer, tadi kita udah mengunjung ke wisata alam. Nah, kali ini aku mau ajak kalian ke tempat yang unik yang masih melestarikan rempah-rempah, yaitu Wirati Space Bar. Yuk ikutin aku terus di rute Explorer. Begitu aku sampai sini, bau rempah-rempahnya tuh langsung menusuk hidung. Ada perpaduan bau kunyit,
jahe dan lain sebagainya. Membuat aku tuh bikin penasaran. Kalian juga penasaran? Yuk ikutin aku terus. Halo Selamat datang di Kak. Wirati. Baru pertama kali ke sini? Iya Kak. Baru pertama kali ke sini. Betul. Boleh sambil duduk silakan Kak. Oke boleh. Kak aku mau nanya-nanya dong. Boleh. Ini yang rekomendasi apa ya Kak? Pengen yang creamy atau yang segar nih? Aku mau yang seger ya Kak. Yang segar aja Iya. boleh. Berarti boleh di mocktail rempah. Lagi suka Mocktail yang rempah. asem atau yang manis? Kebetulan aku dua-duanya suka. Udah suka berarti yang balance kali ya. Mungkin Boleh, aku yang boleh mana? arahin ke turmeric tamarin mocktail. Nanti Oke. dia base-nya itu kunyit sama asam jawa. Terus kita juga ada hint dari sirup pisangnya, jadi juga nambah manisnya gitu. Oh, oke. Mau satu ya Kak? Boleh? Oke. Sebenarnya yang paling utama dan pertama kita lebih ke produk sih Mbak. Jadi memang secara karakter kita tetap create produk rempah dengan karakter yang nyaman gitu. Walaupun kita menggunakan bahan-bahan kayak jahe, kunyit, temulawak, kencur. Tapi tetap kita mixnya nanti untuk rempah-rempah itu kita mix pakai kopi, pakai coklat, pakai latte, pakai bunga sehingga akan menghasilkan taste yang cukup baru gitu, dan tentu akan merubah pandangan orang bahwa yang sebelumnya rempah tuh rasanya jamu, kalau di Wirati rempah ternyata rasanya bisa lebih nyaman gitu. Nah, sahabat Explora, Wirati ini nggak cuma menyediakan minuman-minuman modern seperti kopi, coklat, mocktail, tapi di sini juga dipadukan dengan rempah-rempah Nusantara. Salah satunya yaitu pesanan yang aku pesan, turmeric tamarin mocktail. Yuk kita cobain. Rasanya ada campuran dari kunyit dan asam jawa yang membuat minuman ini tuh seger banget, sahabat Explora. Di sekian banyaknya coffee shop nih Kak, kenapa jadi milih Wirati Kak? Karena suasananya sih kalau menurut saya itu lumayan asik ya dari sore tadi tuh. Ya. Buat kamu yang cari tempat nongkrong cozy dan sekedar istirahat dari hiruk pikuk kota, cocok banget nih Wirati Space Bar, tempat yang wajib kamu datangi di akhir pekan. Setelah tadi kita sudah berbicara tentang wisata alam di Jogja dan juga kafe unik di Jogja, setelah ini kita akan membahas tentang budaya yang ada di Yogyakarta. Nantikan di jejak budaya berikutnya. See ya! Halo sahabat Explora, kembali lagi di Jejak Budaya bersama aku Rika Fitri. Gimana nih setelah jalan-jalan ke Plunyon terus ke Cafe Wirati? Seru kan? Nah, di Jejak Budaya kali ini kalian akan diajak untuk mengeksplor event-event yang ada di Jogja. Salah satunya event seni musik dan seni tari yang berbasis budaya, yaitu Gending Budaya UGM tahun 2025. Penasaran kan? Yuk ikutin aku ke sana. Lokasi event Gending Budaya UGM setiap tahunnya ada di Taman Budaya Yogyakarta yang hanya berjarak 14 menit dari Tugu Jogja. Oke sahabat Explora, kita sudah sampai di Taman Budaya Yogyakarta. Dan ternyata event ini tuh dikelola sama mahasiswa D4 Bisnis Perjalanan Wisata Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dan sudah berlangsung selama 6 tahun loh sahabat Explora. Penasaran gak sih? Yuk kita lihat keseruannya. Gending Budaya UGM berangkat dari filosofi ruang bagi mahasiswa untuk mengenal, merawat, dan melestarikan budaya. Tahun ini Gending Budaya UGM mengusung tema Sangita Abyoga, jejak irama perjuangan bangsa. Rangkaian acara Gending Budaya 2025 dimulai dengan gending pembuka. Dilanjutkan sambutan-sambutan dan simbolisasi pemukulan gong sebanyak 3 kali. Mari kita hidup bersama. 3, 2, 1.
Selanjutnya pertunjukan karawitan dari Sri Kandi Suwarna Bumi, tari kreasi Sekar Jagat Bringharjo, karawitan Taruna Pradangga, dan ditutup dengan sendera tari Dendels. Tahun ini memiliki keunikan yang terletak pada pementasan sendera tari Dendels yang mengangkat kisah pembangunan jalan pos di Jawa. Pembina Gending Budaya UGM, Cherry Surya Pradana menjelaskan bahwa kisah Dendels akan dilanjutkan pada tahun 2026. Budaya tahun 2025 ini itu memang kami sengaja untuk ceritanya dipotong separuh. Satu karena urusan teknis yaitu terkait dengan durasi. Yang kedua sepertinya kalau dilaksanakan pada tahun ini konfliknya kurang cocok untuk disajikan pada tahun 2025 ini. Sehingga akan disajikan secara full pada tahun 2026. Jadi kalau tahun ini kita mengangkat drama tari Dendels di mana Napoleonnya tidak dilihatkan. Nah tahun depan Napoleon akan dihadirkan dalam pementasan Gending Budaya 2026. Selain itu, antusiasme masyarakat terhadap Gending Budaya 2025 sangat tinggi. Tiket acara terjual habis dengan cepat sebanyak 275 tiket. Dukungan masyarakat terlihat nyata. Salah satunya dari Dimas Seno dan Diajeng Salma Kota Jogja yang sangat terkesan dengan sendera tari Dendels. Dan alhamdulillah tadi cerita yang dibawakan yaitu salah satunya adalah Dendels. Sejarahnya pun juga tak kalah menarik, dikemas dengan sedemikian rupa, Gen Z banget. Jadi saya melihatnya dengan tarian dan juga dengan musik itu tercipta dan tersalin sangat luar biasa seperti itu. Dan tentunya kami sangat mengapresiasi kepada teman-teman dari Bisnis Perjalanan Wisata Universitas Gadjah Mada karena sudah menyelenggarakan pelestarian budaya yang aktif ya Kak. Dan juga harapannya Gending Budaya 2025 akan terus berlanjut hingga tahun-tahun di depannya sehingga Dimas Diajeng Kota Jogja juga turut mendukung upaya pelestarian budaya Kota Jogja. Bagi sahabat Explora yang belum sempat hadir di Gending Budaya UGM tahun 2025, pantengin di tahun 2026 ya. Dan setelah ini sahabat Explora akan diajak untuk mengeksplor kegiatan seru lainnya yang ada di Jogja. Saya Rika Fitri, sampai bertemu di Jejak Budaya selanjutnya. See you! Udah selesai ya? Gimana nih sahabat Explora? Setelah diajak jalan-jalan dan melihat pertunjukan budaya, pastinya seru kan? Selanjutnya di Triktorial, sahabat Explora bakal diberi tips perjalanan murah bersama Gali. Dan di Jelajah Rasa, sahabat Explora bakal diajak oleh Sheila untuk menikmati soto batok kangen deso yang view-nya tuh tenang banget. Lalu di Stepor, sahabat Explora bakal diajak oleh Tita Aurelia untuk menginap di penginapan yang suasananya tuh khas Meksiko. Langsung saja, ini dia. Explora, eksplorasi rasa lokal. Halo sahabat Explora. Nah, siapa bilang liburan di Jogja itu mahal? Kali ini aku akan buktikan bahwa dengan modal nekat dan dompet tipis kita bisa berlibur di Jogja dengan asik. Mau tahu keseruannya? Ikuti aku terus di Triktorial. Halo, kenalin aku Gali. Kali ini aku bakal kasih tips and trick buat kalian yang mau keliling ke tempat ikonik menggunakan ruang publik gratis, transportasi umum dengan harga murah. Maka dari itu, perjalanan kita dimulai dari Terminal Jombor. Nah, ini dia. Kita langsung naik Trans Jogja. Solusi hemat keliling kota. Tarifnya cuma Rp3.600. Flat. Murah banget kan? Langsung aja kita ambil jalur yang lewat Tugu dan turun langsung di Malioboro. Bisnya adem, nyaman, dan pastinya anti bikin kantong bolong. Sahabat Explora, kali ini kita sudah ada di dalam bis Trans Yogyakarta. Kali ini spesial karena biasanya tarifnya itu flat Rp3.500. Namun pada kesempatan kali ini saya mendapatkan bis listrik, yang mana bis ini masih dalam tahap percobaan sehingga tarifnya Rp0 alias gratis. Kapan lagi kita bisa merasakan kursi yang nyaman, AC yang dingin, bisnya baru, gratis lagi. Seru bukan?
Dan sampailah kita. Dari sini kita akan andalkan kaki buat eksplorasi. Nah, kita sudah sampai di Malioboro. Kali ini saatnya kita mengandalkan kaki kita untuk menikmati salah satu ikon yang paling ramai dikunjungi oleh wisatawan, Malioboro. Di sini kamu bisa cuci mata sepuasnya tanpa keluar duit sepeser pun. Nikmati suasananya, lihat senimannya, dan rasakan denyut nadi kota Jogja. Yuk kita lanjut ke ujung Jalan Selatan. Nah, ini dia titik 0 km. Spot nongkrong sejuta umat dengan background bangunan kolonial yang estetik abis. Semuanya gratis dan ramah banget buat traveler budget belajar kayak kita. Biar liburanmu semakin smart dan dompet tetap aman, catat nih ada 3 tips rahasia dari Triktorial berikut ini. Pertama, trik belanja oleh-oleh. Kalau mau beli souvenir murah, masuklah ke Pasar Beringharjo. Kuncinya cuma satu, jangan ragu buat nawar dengan sopan. Kedua, kejar golden hour. Datanglah ke titik 0 sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Cahayanya paling bagus buat foto, udaranya sejuk, lampu-lampu kota mulai nyala, dan intinya hasil pro dengan biaya nol. Terakhir, sedia uang receh. Walaupun sekarang zaman kris, uang receh tetap wajib untuk bayar parkir, toilet umum, atau apresiasi pengamen jalanan yang sangat keren. Nah, kesimpulannya, dengan kalian memilih rute yang tepat dan juga tempat yang pas, Jogja terbukti bisa menjadi kota yang ramah wisatawan yang kantongnya tipis kayak saya. Jadi, sahabat Explora kapan nih tentuin jadwal buat liburan ke sini? Karena cuma di Jogja tempat yang sangat memorable dan spesial. Jadi, aku Galih mau pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di Triktorial selanjutnya. Halo sahabat Explora, kembali lagi bareng aku untuk nge-explore Jogja. Kalau tadi udah nge-explore Jogja bareng Trans Jogja sama rekan saya Gali, kali ini kurang lengkap kalau di Jogja nggak explore kulinernya nih. Dan kali ini bareng saya Cella Wibi di Destinasi Rasa. Seperti yang kita tahu, daerah istimewa Yogyakarta memang surga makanan. Mulai dari sate kelatak, gudeg, wedang uwu, sampai jajanan tradisionalnya semuanya selalu menggugah selera. Dan salah satu menu yang paling dicari untuk sarapan ataupun makan siang di Jogja tentunya soto nih. Di Jogja kita pasti sering dengar banyak warung soto. Ada yang terkenal karena rasa khasnya ataupun tempatnya yang instagramable. Namun ada satu tempat yang nyaman banget buat sarapan ataupun makan siang. Ada di daerah Piungan, tepatnya di Desa Kuden Siti Mulyo, Bantul. Namanya Soto Batok Kangen Deso. Pada dasarnya sotonya sama dengan soto ayam ataupun sapi pada umumnya. Kuah bening, bihun, toge, suiran daging, sambal, dan jeruk nipis. Tapi yang bikin beda tuh ada di wadahnya. Mereka menggunakan batok kelapa sebagai mangkok penyajiannya. Bentuk penyajian yang unik ini akhirnya jadi ciri khas dari warung soto tersebut yang buat soto Batok semakin kenal di wisatawan. Kangen Deso sudah buka sejak tahun 2020 dan sejak itu justru semakin ramai di setiap tahunnya. Dalam sehari mereka bisa menghabiskan sekitar 500 sampai 800 mangkok nih, dan jumlah itu bisa melonjak hingga 1.500 mangkok saat weekend ataupun libur nasional. Tempat ini buka setiap hari dari jam setengah 7 pagi sampai jam setengah 4 sore. Dan bisa ditebak, pagi dan siang jadi jam paling padat kalau kesini. Begitu sahabat Explora masuk, suasana yang langsung bikin adem. Dikelilingi sawah, kolam ikan, saung-saung kecil, dan joglo besar di tengahnya. Rasanya tuh kayak main ke rumah nenek di desa. Tenang, sejuk, dan juga hangat. Karena kita udah di Soto Batok Kangen Deso, kurang lengkap kalau kita nggak wawancara sama pengelolanya nih. Langsung aja ikutin kenapa sih mereka pilih Soto Batok atau Batok Kelapa sebagai wadahnya. Ini langsung aja. Mungkin karena kalau kebanyakan soto kan itu pakai mangkok biasa ya. Kalau batok kan baru beberapa ya di Jogja. Awalnya cuma itu aja karena kita mengikuti konsep kita. Jadi biar lebih unik sama desonya, masuk ke desonya.
Untuk harganya sangat bersahabat, soto ayam campur seharga 8.000, soto sapi campur 9.000, dan soto ayam pisah 10.000. Terjangkau banget kan? Apalagi dengan nuansa seasri ini, jangan lupa kalau kamu gak nyobain mendoan dan pisang gorengnya, karena jadi rebutan dan sering banget habis ludes oleh pengunjung. Emang ya, orang balik tuh bukan juga soal rasa, tapi pengalaman nuansa makan di sini. Soto Batok di sini punya kuah yang bening, isinya ada toge, bihun, dan juga suiran ayam dan juga daging nih. Selain itu, kalau kamu mau makan yang lain, ada juga bakso dengan tetelan daging, terus kuah kaldunya yang enak banget. Selain itu, ada juga es doger dan juga campur. Jadi, kalau kamu makan di sini, di tengah saung dengan soto Batok yang panas-panas, nuansa desa cocok banget dibuat wajib ke sini. Nah, kalau tadi saya udah wawancara sama pengelola atau pegawai di sini, kita langsung tanya aja nggak sih sama ke pengunjungnya kenapa pilih soto Batok Kangen Deso sebagai wisata kuliner di Yogyakarta. Soalnya di sini tempatnya kids friendly, saya kan ada anak ya, ini ada mainan banyak, ada ikan, maksudnya enak kalau ngajak anak kecil itu nggak terlalu kan, menunya juga kids friendly juga. Nah, Sobat Explora, buat kamu yang lagi cari destinasi kuliner di Jogja, soto Kangen Deso bisa jadi pilihan. Setelah kita kenyang, cocok banget buat kamu nentuin penginapan buat stay di Yogyakarta. Nah, saya Cela Wibi pamit undur diri dari Destinasi Rasa. Sampai jumpa Sahabat Explora. Halo Sobat Explora, kembali lagi bareng aku Aurel di Stayport. Hari ini aku ada di Por Aki Stay and Dine, di mana ini adalah salah satu hotel yang ada di daerah Prawiro Taman dengan mengusung tema Meksiko Bohemian. Kira-kira penasaran gak sih bakal seperti apa? Yuk ikut sama aku yuk! Yogyakarta selalu punya cerita. Dari Malioboro yang legendaris, hingga Prawiro Taman yang dikenal sebagai kampung turis, denyut kehidupan kota budaya ini tak pernah berhenti. Di tengah suasana yang penuh warna, lahirlah sebuah tren baru. Hotel butik yang bukan sekedar tempat singgah, melainkan ruang pengalaman. Por Aki Stay and Dine hadir dengan nuansa Meksikan Bohemian, dekorasi tropis, eklektik, dan atmosfer yang langsung mengundang rasa penasaran. Por Aki menawarkan kamar dengan tema berbeda. Semua dirancang dengan perpaduan warna tropis, furnitur kayu dan dekorasi eklektik yang memberi pengalaman visual sekaligus kenyamanan modern. Harga kamar mulai sekitar Rp387.000 per malamnya, menjadikannya pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin pengalaman unik dengan biaya terjangkau. Tiap kamar punya karakter uniknya masing-masing, mulai dari pencahayaan yang hangat dan juga furniture klasik khas Meksika. Tapi dengan begitu, tamu gak hanya merasakan bahwa mereka ada di kamar hotel, tapi juga berada di ruang seni. Restoran di dalam hotel menjadi magnet utama. Banyak tamu datang bukan hanya untuk menginap, melainkan untuk menyicipi sajian modern yang dikurasi dengan sentuhan khas Por Aki. Bahkan, warga lokal menjadikan tempat ini sebagai salah satu destinasi kuliner yang ada di daerah Prawiro Taman. Lokasi Por Aki di jantung Prawiro Taman memberikan nilai tambah. Kawasan ini dikenal sebagai pusat gaya hidup turis dengan kafe, galeri seni, dan penginapan unik. Dari sini, akses ke Malioboro, keraton, hingga kuliner tradisional sangat mudah. Di sini, di Por Aki menjadi titik temu antara wisatawan lokal dan internasional, menjadikan Prawiro Taman menjadi lebih hidup lagi. Di tengah persaingan dengan hotel-hotel besar di luar sana, di Hotel Por Aki ini memilih untuk menjual suasana makan, tidur, atau beristirahat dengan konsep Meksiko Bohemian. Por Aki Stay and Dine bukan sekedar hotel baru. Ini adalah simbol bagaimana pariwisata Yogyakarta beradaptasi dengan tren global tanpa kehilangan daya tarik lokalnya.
Nama Por Aki sendiri, Por Aki itu berarti di sini artinya. Jadi memang setiap brand Por Aki sendiri kita selalu menyertakan ada tagline di bawahnya seperti di hotel ini Por Aki Stay and Dine. Stay and Dine itu berarti kita bisa menginap, kita bisa makan. Jadi di sini tempatnya menginap dan tempatnya makan. Jadi memang kita kepingin mengundang secara brand itu supaya orang itu menginap di sini dan makan di sini. Dari Hotel Por Aki Stay and Dine ini, kita semua jadi tahu bahwasanya Yogyakarta berhasil mengikuti tren global di luar sana. Jadi, sampai sini perjalanan kita menyusuri daerah Prawiro Taman. Stay tune terus bareng aku Aurel di Stay Plug. Wah, nggak kerasa ya sahabat Explora, kita hari ini tuh sudah mengeksplor Yogyakarta. Mulai dari jalan-jalan, makan soto, melihat pertunjukan budaya, sampai menginap. Semoga episode kali ini bisa menjadi inspirasi sahabat Explora untuk jalan-jalan ke Yogyakarta. Aku Rike Fitri, pamit undur diri, tunggu episode selanjutnya yang pastinya nggak kalah seru. Terus pantengin Explora, eksplorasi rasa lokal. See you! Bos, gimana nih Kak, Bos? Jadi stiker dulu ya. Nah, buka dulu. Ngomong-ngomong, Lesti saya dulu. Buka nih. Siapa? Ini ya, kayak di pantai. Kamu kata jemuk Palembang banyu asin. Bah, kata orang Minang kok di mata iya gini kok. Tanjua mana kok? Kata orang Lampung. Hari-hari liputan. Entahlah.